Halo semuanya, saya Atalal Adas Solihin dan saya percaya manusia itu terbatas. Pernahkah kalian mendengar teori yang mengatakan bahwa sebagian besar manusia semasa hidupnya hanya menggunakan kurang dari 10% kemampuan otaknya? Dan orang-orang seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, Newton selalu dijadikan contoh bagaimana manusia yang mampu menggunakan lebih dari 10% kemampuan otaknya. Makanya jadi sepintar itu. Akibat dari teori ini, banyak dari kita beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang bisa melakukan apa saja, makhluk yang tidak ada batasnya, makhluk yang superpower. Lalu bagaimana jika saya sekarang akan mengatakan bahwa ternyata teori yang mengatakan sebagian besar manusia semasa hidupnya hanya menggunakan kurang dari 10% kemampuan otaknya adalah salah? Ya, sebuah mitos saja. Sebenarnya sudah banyak orang-orang yang melakukan penelitian tentang ini. Salah satunya adalah pakar neurologis dan psikologis asal Amerika Serikat yang bernama William James. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa sejatinya manusia telah menggunakan 100% kemampuan otaknya pada kegiatan sehari-hari. Lalu tidakkah kalian sadar juga bahwa otak adalah salah satu organ yang paling sibuk pada tubuh kita? Otak memiliki berat sekitar 3% dari tubuh kita. Akan tetapi, otak mengonsumsi sekitar 20-30% energi dari tubuh kita. Otak itu bekerja setiap saat, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Keadaan di mana otak tidak bekerja hanya ketika ia cacat atau rusak saja. Kenapa sebagian besar dari kita percaya akan teori ini? Ya karena dulu teori ini digunakan motivator pada tahun 2000-an. Dengan statement sebagian besar manusia semasa hidupnya hanya menggunakan kurang dari 10% kemampuan otaknya. Kita menjadi beranggapan bahwa manusia itu bisa melakukan apa saja. Manusia itu tidak terbatas. Padahal manusia, defaultnya, desainnya, itu adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Dalam video ini saya akan membagikan pendapat saya pribadi mengenai keterbatasan yang ada pada manusia. Setidaknya saya akan memberikan 2 poin mengenai keterbatasan ini. Poin pertama, yaitu dengan keterbatasan ini bukanlah sesuatu hal yang harus kita sesali atau kita tangisi, karena dengan keterbatasan ini adalah sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan keterbatasan ini kita dapat tahu apa yang menjadi kekurangan kita tahu apa yang menjadi kelebihan kita, dan kita tahu bagaimana langkah selanjutnya yang kita ambil. Lalu saya sangat tidak setuju dengan statement yang mengatakan bahwa jika orang lain bisa, kamu juga pasti bisa. Gak gitu konsepnya, Pak. Kalau orang lain bisa, ya kamu juga bisa, tapi di bidang lain, bukan di bidang yang sama juga. Pertama, kalau kalian sudah mengenal kekurangan kalian, maka otomatis kalian akan tahu apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Coba bayangkan kalau tidak ada keterbatasan yang ada di manusia. Manusia tidak tahu apa kekurangannya dan tidak tahu bagaimana tujuan yang akan dia ambil selanjutnya. Justru keterbatasan itu membantu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Coba bayangkan jika ikan tidak mengenali bahwa dirinya adalah seekor ikan. Coba bayangkan jika Anda terlahir menjadi ikan dan kalian tidak tahu bahwa Anda itu adalah seekor ikan. Lalu ikan ini melihat si monyet sedang memanjat. Wah, dia beranggapan keren sekali ya. Dan si ikan pun iri. Dia terus belajar untuk memanjat. Apa yang terjadi? Ya, sampai kapanpun akan susah untuk belajar memanjat bagi seorang ikan. Dan akan menjadi hal yang sia-sia saja. Poin yang kedua adalah
Justru keterbatasan adalah yang membantu manusia untuk saling berkaitan satu dengan lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan seseorang dan bisa dilakukan oleh orang lain. Kebutuhan ini lahir karena adanya keterbatasan itu, Pak. Makanya dengan keterbatasan membuat manusia menjadi makhluk yang sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya karena kita tuh butuh orang lain. Dan karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tapi orang lain bisa melakukannya. Coba bayangkan, manusia bisa melakukan apapun, bisa melakukan apa yang ia mau. Apakah dia butuh orang lain? Jelas tidak. Maka dari itu dengan keterbatasan, manusia itu membutuhkan orang lain dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Jadi kita bisa bilang, sehebat apapun seseorang, sebanyak apapun bakatnya, pada hakikatnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dan alasan inilah yang menjadikan manusia membutuhkan manusia lainnya. Dengan keterbatasan pula, saya sangat percaya adanya identitas yang bernama Tuhan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi ingat sesuatu yang saya sampaikan belum tentu benar. Jadi budayakan untuk cek dan dicek kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.